Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masaul khair, kaifa halukum? Masaul khair. Alhamdulillah anna bil khair. Oke, kalau ditanya masaul khair, jawabannya masaun nur. Oke. Kalau sobahul khair, sobahun nur, kan begitu tak? Tep, mada darsunal an? Oke, fikih. Oke, aina wasolna. Kita sudah nyampe mana? Apa yang kita ulas 2 pekan lalu? Kan minggu lalu adha. Terus satunya lalu lagi. Linknya Quran. Oke, apa yang kita singgung minggu lalu? Apa yang kita bahas minggu lalu ini? Ini kan baru layarnya, baru judul. Apa yang kita bahas minggu lalu? Haid, tentang haid dan pertumbuhan perempuan dan laki-laki. Iya betul sekali, suaranya bagus sekali ya, jawabannya pas. Jadi minggu lalu yang kita singgung apa sama-sama? Tentang haid. Begitu pula pertumbuhan laki-laki dan perempuan. Yang minggu lalu kan sudah saya tampilkan. Kalau laki-laki itu ciri-ciri dia tambah dewasa itu apanya yang muncul, ini. Kalau perempuan tanda-tandanya dia mau tumbuh balik apa? Sudah tak? Oke, kalau sudah, coba Pak Guru mau tanya, masih ingat nggak laki-laki nih? Ini khusus laki-laki, jadi perempuan nyimak saja. Kalau laki-laki salah usia dulu, usianya laki-laki itu kalau balik itu berapa minimal usianya? 18. Dibilang minimal itu maksimal, minimal. Oh, minimal 10 tahun. Oke, betul. 9. Ya, 10. Oke, 10, 11, 12 ya. 12. Oke, saya tidak suka coret-coret layar itu. Ada yang mau coret-coret. Oke. Nah, kalau maksimalnya. Nih, kan si Oji temanku ini cuma ngirimnya mapel bahasa Arab lah, aku kan bingung. Oke. Usia maksimalnya. Udah masuk sih. Pertumbuhannya. Udah. Usia maksimal. Berapa usia maksimal laki-laki? 18 tahun. 15. 18. Ya. Pak Guru mulai 18 tahun Pak Guru. 18 untuk laki-laki, kan. Kalau perempuan, sekarang perempuan yang jawab. Usia start baliknya berapa kalau perempuan? Perempuan 9. Sekali lagi ya, 12 tahun minimal start laki-laki, 9 tahun perempuan. Kalau perempuan maksimalnya berapa? 15. Oke. 17 tahun perempuan. Oh, beda 1 tahun. Ya, 18 laki-laki. 17 perempuan. Ya. Nah, kalau dari gambar ini ya, kalian ini masuk yang seragam mana ini? Dilihat layar A, B, C atau H. Mana yang kalian seragamnya sesuai dengan seragam berarti usia kalian? Pakai coret-coret. Apa yang kalian bikin ini, kenapa coret-coret lagi? Ustaz tidak mau ngajar ini kalau coret-coret. Kemarin sudah error itu. Apa ini? Pak Guru. Saya Pak Guru. Biar banyak yang masuk.
Saya ulangi lagi pertanyaannya. Kalian di gambar pertama ini masuk mana? A, B, atau C, atau D, atau H sampai H? Maksudnya Pak Guru kenapa? Iya di gambar ini, gambar atas ini ya. Gambar atas kalian muncul tuh gambarnya? Belum Pak Guru saya. Belum Pak Guru. Ada. Kan coret-coret. Tanya. Ini lihat nggak gambarnya? Gambar misalnya cuma pelajaran Ya Pak Guru tidak lihat. Oh, karena tidak nongol ini ya. Oke, saya share ulang. Oke. Udah muncul? Ada nih, Bina Vicky. Oke, Bina Vicky. Memang. Oke. Nah, muncul di gambar, di layar. Muncul. Nah, sudah? Di gambar A, B, C sampai H ini di atas ini kalian masuk seragam yang mana? B. Yang B. Nah, seragam B, berarti SD. Oke, kemudian gambar yang kedua ini kalian masuk usia yang mana? Hah? 10 sampai 12 tahun. Nah, berarti yang ini ya 10 sampai 12 tahun. Berarti sekarang kalian masuk kategori balik untuk laki-laki ya, perempuan juga kan sudah 10 tahun toh sekarang. Berapa usianya sekarang rata-rata? 10 toh laki-laki. Laki-laki berarti belum ya. 10. Laki-laki berarti belum ya. Ini laki-laki nih. Laki-laki berarti nanti kalau 12 tahun itu MTS kelas 1 gitu. Nah, kalau perempuan berapa ini? 9. Nah, dari angka ini ada perintah yang perintah syariat yang melekat di diri kalian. Ketika sudah sampai usia ini, bahkan 7 tahun disebutkan harus sudah belajar sholat. Saya ulangi, belajar apa? Sholat ya. Bahkan dikatakan itu di hadis. Orang tua itu suruhlah anakmu sholat. Kalau tidak mau mendengar, nah, sedikit-sedikit dikasih pukulan itu. Dicubit-cubit sedikit. Kalau sudah 7 tahun itu bahkan sudah disuruh belajar. Apalagi sudah 12 tahun. 9 tahun sampai 12 tahun sudah harus sholat 5 waktu. Tidak boleh lagi, tidak 5 waktu, masih bolong-bolong. Ya. Masih ada kayaknya. Masih ada yang bolong-bolong nggak? Subuhnya masih kesiangan terus atau bahkan enggak? Kalau subuh Pak Guru susah dibangunkan. Nah itu berarti Naya begadang jam berapa Naya bubuknya? Saya jujur Pak Guru masih bolong-bolong. Nah itu. Jam 9 Pak Guru kapan Nah, Pak? Raffi juga subuhnya lengkap nggak Raffi? Raffi Aulia nonton orang atau belajar? Apa Pak Guru? Sholatnya lengkap enggak? Lengkap Pak Guru. Oke, alhamdulillah, subhanallah. Gezia lengkap enggak? Lengkap ya, Gezia ya. Oke. Lengkap enggak ya? Bersuara nak? Oji masih bolong subuhnya, Oji. Masih. Masih. Oke ya. Ini yang penting ditahu ya usia-usia baliknya bagi laki-laki dan perempuan berapa tahun. Oke, pertanyaan berikutnya sesuai materi yang sudah dipelajari minggu lalu. Untuk laki-laki ya, untuk laki-laki ciri-ciri paling dominan itu paling nampak di laki-laki kalau sudah dewasa itu apa? Tanda-tandanya. Sesuai bagan yang lalu. Saya balik. Iya, ya Allah ditanya. Siapa guru? Ada Jawaban
Tahu yang mana yang baik dan tahu mana yang benar. Yang tidak baik dan tahu yang benar. Ya. Oke. Coba. Yang Bukan paling itu. kelihatan itu ada jakun, kata ibuku. Itu yang dimaksud, bukan perkara Ada baik dan jakun. benar. Oke, itu mukallaf itu ya. Ada Oke, jakun. ada jakun di laki-laki. Mana itu jakun? Iya. Bagian leher bagian bawah, leher bagian bawah. Ya kan yang saya tanya kan ciri-ciri sekunder yang paling nampak itu maksudnya di badan, yaitu laki-laki itu paling nongol ini ya, benjolan di leher ini. Jakun itu bukan tumor ya, bukan penyakit, bukan gondokan ya, bukan gondokan itu. Ada nanti ya, semakin tambah dewasa nanti kalian punya seperti Pak Guru ya, ada ini. Mau Pak Guru. Ada, mau nggak mau ada. Nanti kalau nggak ada dikira bukan laki-laki ya. Oke, kemudian ciri yang paling nampak lainnya untuk laki-laki yang disebut balik? Suara membeda. Saya sudah sunat. Ya, itu ya relatif lah itu pengertian. Tapi yang disebutkan di tabel itu mah anak kecil juga sunat boleh. Minggu lalu. Guru, Tumbuh jakun apa lagi? kalau tidak sunat. Betul. Ini kalian ini ditanya laki-laki, yang jawab perempuan, masalah tidak malu kalian. Suaranya juga berubah menjadi besar. Sudah jawab. Bukan besar Pak Guru, tapi berat. Iya, bukan cempreng seperti SpongeBob itu cempreng ya. Tapi Pak Guru sekarang SpongeBob itu udah besar sebenarnya, udah 20-an. Iya. Udah 20 tahunan atau lebih malah. Oke, ya. Kemudian ciri berikutnya. Perempuan. Pak Guru kalau laki-laki tidak sunat, kenapa? Tidak mengikuti sunnah Rasulullah toh. Umat muslim itu diwajibkan sunat bagi laki-laki, yang sunnah atau sunnah bagi perempuan. Harus. Ada pertanyaan ke. Saya masih bertanya ini, kenapa saya masih bertanya, Pak Guru yang masih bertanya ciri-ciri lainnya yang laki-laki ya, ciri-ciri lainnya, tanda-tanda dia balik. Tumbuh kumisnya. Nah, ini perempuan lagi yang jawab. Berarti laki-laki diam aja masa kalah. Yang punya kumis laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tumbuh jenggotnya. Oke, ya betul. Nah, ya yang ciri-ciri paling nampak berikutnya adalah tumbuh jenggot, tumbuh kumis, Penis mulai membesar. jambang. Oke, dengan bahasa tersebut ya. Maaf. Itu rambut. Ya. Pertumbuhan alat kelamin laki-laki ya pada usia tertentu, usianya mencapai batasnya. Oke, itu sekian ya pertumbuhannya itu ya. Kemudian yang paling yang disebutkan yang minggu lalu yang agak lucu-lucu itu apa? Penis mulai membesar. Kan lain lagi. Hah? Mimpi basah. Oke betul, minggu lalu kayaknya pintar Ngompol. sekali nih. Iya, mimpi basah banyak. Diompol. Oke, sering. Terima kasih Naya, jawab perempuan. Yang laki-laki masa diem aja. Nanti yang ngalami laki-laki, bukan perempuan mimpi basah. Ya. Apa ini apa? Oke, apa tadi mimpi basah. Oke, berarti lihat bukunya bagus. Oke. Kemudian perempuan. Haid Pak Guru. Oke, ciri yang paling menonjol adalah haid. Oke, haid. Ini sebelumnya minta maaf ya karena ini belajar fikih berarti harus dibahas ya, dibahas. Tidak bermaksud menyinggung siapapun ya, karena ini materi ya, materi jadi pun tidak salah juga kalau menyebutkan ya haid. Terus apa lagi? Bisa masak. Yo, enggak ada hubungannya itu mau ciri bisa masak. Anak bayi, anak SD pun kalau mau masak-masak, enggak nyambung. Mulai bertambahnya kekuatan begitu Pak Guru. Bukan Kak, Itu laki-laki itulah. Tapi Perempuan.
ukuran badan ya mencapai puncaknya di usia tertentu. Kemudian apa lagi? Maaf, pertumbuhan. Oke, payudara itu bagi perempuan ini ya. Oke. Ini kedatangan kita. Yang paling nampak itu ya. Bentuk Nah, wajah aja, bentuk wajahnya perempuan beda lagi. oke, betul. Bapak, ini kedatangan kita. Ini ya. Weh, siapa itu Gea? Nggak. Ih, Oke. datanya kasih mute. Ini ya, bentuknya jakun bagi laki-laki. Oke. Kemudian ini gambar ilustrasi kalau ngompol ini mimpi basan. Kelihatan enggak? Ya. Siapa? Tolong guys, salah guys. Itu mah paling sama kakaknya atau adiknya dilemparin pakai air putih makanya basah. Ayo, Oji ngompol enggak? Enggak. Siapa lagi yang Mas? Siapa lagi Mas? Saya Pak Guru, saya dari kecil nggak pernah ngompol. Mas Anda enggak ingat aja. Ngompol Pak Guru. Oke, kalau Mimpi lagi di kamar mandi jadi sekencing nih, ternyata sekencing di ranjang. nah itu kalau biasanya mimpi Kakak saya. apa juga ya. Kalau ngompol mah laki-laki perempuan, tapi kalau mimpi basah hanya terjadi di laki-laki ya. Kalau ngompol ini. Ngompol mimpinya mimpi pergi ke toilet ternyata pipisnya di ranjang, basah celananya ya. Saya juga pernah tapi nggak sampai ngompol, cuma kayak nggak ngompol sih, kayak kaget aja gitu, takutnya ngompol ternyata enggak. Oke, kurang lebih. Oke Oji, tolong dikasih normal backgroundnya Oji ya. Kemudian ya, ini mohon maaf, ini perempuan ya, silakan dibayangkan ini gambar animasi ya, tidak sebenarnya ini darah ya, darah haid yang terjadi sama wanita ya. Ada darah merah segar, ada merah gelap, ada coklat, Ada warna pink. ada warna oranye. Ini masing-masing mengisyaratkan kesehatan tubuh seorang perempuan. Lebih seperti itu. Guru kalau laki-laki apa? Kok masih nanya ya? Tadi itu laki-laki kalau mimpi basah. Mimpi basah itu yang keluar bukan kencing, nah. Cairan tertentu. Jadi tertentu. Nanti kalian pokoknya kalau mau disebutkan dia mirip ingusmu warna putih. Kalau pilek. Bukan Kak? Nah, pernah tahu pilek warna putih? Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi silakan diandai-andai saja ya. Nah, tidak boleh ditampakkan. Jadi kalau kalian pilek cairan warna putih itu. Nah, kalau perempuan darahnya lumrah. Kita kalau kena silet juga keluar darah, tah? Kena pisau, kena duri ya. Oke lah, seperti itulah darah kurang lebihnya. Tapi kalau masalah haid ada sedikit warna-warna berbeda di sekian hari berganti hari ya. Oke, kalau perempuan silakan ditanya, laki-laki kalau bisa juga silakan jawab. Paling sedikit berapa hari perempuan haid paling cepat keluar darah itu? 4 hari. 4 hari. 1 hari dulu itu harus 1 hari itu 1 malam itu haid pertama. Nah, paling lama berapa? 15 hari. 5 hari. Oh, itu kalau 15 hari. 15 itu kelamaan ya. Yang sehat, yang haid normal. 5 hari. Oke. 5 hari sampai 7 hari. betul 7 hari. Ada di bukumu itu. 5 hari sampai 7 hari. Oke, jadi sama anak-anakku ya, ini pengetahuan penting. Kalian akan mengalami perempuan ini ya, perkataan untuk perempuan. Kalian akan mengalami haid hari normal ya, 5 hari sampai 7
7 Hari. hari. Nah, tapi dalam kondisi tertentu, ingat perempuan ini nanti ketika mengalami melebihi dari 7 hari sampai 15 hari bahkan itu ada sebutannya sendiri. Disebut apa? Haid tidak normal. Yes, itu pengertiannya lah haid tidak normal. Nah, oke lah, penyakit. Oke lah, ada sebutannya, ada istilahnya sendiri. Apa ayo? Darah apa namanya? Tidak ada. Istihadah namanya itu ya, darah menstruasi yang melebihi 15 hari. Yang melebihi 7 hari bahkan menuju 15 hari itu disebut darah istihadah. Darah apa tadi? Dari istihadah. Oke, sebutannya pengertiannya tadi darah penyakit lah. Sudah bukan merah lagi warnanya, bisa pink, bisa orange. Oke, coklat-coklat itu ya. Kayak darah beku ya. Darah sapi kurban kemarin itu yang ditinggalkan 1-2 hari dia berubah warna. Kalau lihat darahnya sapi kurban itu. Matanya jadi biru. Oke ya. Seperti kalian mungkin yang pernah kena lebam, kena dipukul kayu terus darahnya menggumpal di kulit itu lama-lama dia berubah kan? Iya, berubah jadi warna Atau mungkin yang biru. pernah kepalu kukunya itu dia darahnya menggumpal di dalam lama-lama dia berubah jadi coklat dan hitam. Saya ditabrak Pak Guru. Pak berdarah. Pak Guru pernah kepalu itu ya, mungkin saat keluar itu darah merah segar, tapi lama-kelamaan dia berubah jadi merah, hitam-hitam, coklat-coklat, kemudian jadi hitam. Darah segar. Pak Guru, Eh, haram ke main PUBG. apa? Haram. Nyembah patung Pak Guru. Dan nyembah. Kita belajar fikih, nah itu kemarin sudah kita bahas kemarin nanti. Kita bahas fikih dulu. Bukan, maksudnya haram ke main PUBG. Haram loh. Paci itu Haram. pewarna kuku. PUBG. Oke. Ustadz tidak mau jawab karena bukan materi kita. Ya, lain. Kalau yang lain tentang pelajaran saya jawab. Oke, lanjut. Patung. Menurut bahasa, apa pengertian haid? Ya. Haid. Menurut bahasa. Yang keluar dari rahim. Darah yang keluar dari rahim. Ini sudah ada di sini bahasa itu menurut ucapannya orang. Itu apa sih di nalar-nalar haid itu apa? Ini sesuatu yang ngalir. Ya, menurut bahasa, menurut kamus bahasa Arab ya, haid itu sesuatu yang mengalir. Dalam pengertian umum bisa juga air yang mengalir, apapun yang bersifatnya mengalir istilah kamusnya. Nah, menurut hukum Islam, apa pengertian haid? Halo, lihat, tolong dijawab. Pengertian hukum Islam, haid apa artinya? Darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah balik. Keluar dari rahim. Perempuan Ini di biologi sudah pernah dijelaskan tuh sama Ibu Guru Fadli, rahim itu yang punya laki-laki itu. Pak Guru. Hah? Rahim ini paham toh? Rahim ini. Oke. Rahim ini sudah dijelaskan sama Ibu Guru ya. Oh, ini ya. Saya sebutkan. Siapa yang tahu itu rahim gambarannya seperti apa? Maksudnya apa itu rahim? Kayak apa ya namanya? Yang kandungan. Oke, boleh. Kandungan di mana tempat seorang bayi
Oke. Kandung. Kayak seorang bayi janin berkembang besar dan menjadi bayi ya dia. Kalian termasuk Pak Guru dulu sebelum lahir ke dunia di mana rumahnya? Di dalam Perut. di dalam rahim. Kalau perut sifatnya masih umum, perut itu ada usus, ada lambung, ada kotoran. Kalau rahim dia punya lokasi sendiri. Ya, dimana sekali lagi kita semua kalian maupun ustadz dulunya ya sebelum lahir ke dunia oleh Allah SWT meletakkannya di dalam rahim yang kokoh. Sekali lagi ya penekanannya haid itu terjadi secara alami anak-anakku ya alami jadi tidak usah ditakut-takuti ya meskipun keluar darah aduh keluar darah ini apa ini ya tidak usah takut ya dikirain apa bukan. Ya, bukan apa-apa ya itu alami ya alami akan tiba masanya bagi perempuan. Jadi kalian laki-laki jangan berharap atau takut akan haid tidak ada ya laki-laki ada perempuan. Nah. Bisa toh? Apa itu keluar darah dari alat kelaminnya laki-laki? Bisa. Waktu Itulah sunat. itu bukan apa itu bukan dari kulit bukan dari kelamin laki-laki sunat dari jari kukumu saja ini dagingmu kalau kena silet aja keluar darah ya oke itu dalam pengertian yang lain ya Perempuan sunat kah? ya sunnahnya kalau yang mau menjalankan silahkan yang mau mengikuti itu sunnahnya tapi kalau laki-laki Wajib. harus oke sunnah muakkad Pak ya. Guru ada pertanyaan tuh. Kamu ditanya enggak tahu. Nanya. Ada orang yang sunat toh, tapi dia bukan agama Islam. Sebenarnya di agama lain pun yang kita maksud adalah Kristen di kitabnya itu disuruh sunat, tapi para pemeluknya itu tidak mentaati apa yang dikatakan di Bible. Ada perintahnya untuk sunatan. Ada di kitab mereka. Kitab apa namanya? Bible, namanya mereka kan Bible loh. Kalau kita Quran, mereka namanya kitabnya Bible. Pak Guru, ada orang Kristen ada nyembah Pak Guru. Orang Kristen di anunya itu kitabnya biasa ada nama Allah. Iya. Satu itu makanya disebutkan ya semua umat atau makhluk manusia di sini itu sebenarnya Tuhannya satu yaitu Allah. Tapi karena melenceng akibat mungkin apa yang namanya digoda iblis, setan dan segala macam itu menyebutnya Tuhan yang lain, si ini, si itu ya, jadi Tuhan mereka. Oke, kita tidak bahas itu ya, kita belajar fikih. Oke, Oji saya mau tanya ulang coba Oji ya. Haid itu terjadi sama laki-laki atau perempuan atau dua-duanya? Perempuan lah Pak Guru. Oke ya, jadi kirain ngayal ya. Yusuf ya. Yusuf. Kalau haid itu secara bahasa apa artinya Yusuf? Ari. Ini. Secara bahasa Yusuf. Mengalir. Oke, sesuatu yang mengalir ya, aliran atau mengalir. Oke, alir mengalir. Kemudian tolong lagi apa lagi ya? Oh, Pak Guru ada pertanyaan ke? Mau Mas Pak Guru masih nanya ini. Oji, secara istilah apa Oji? Apa itu? Saya. Haid secara istilah apa artinya? Saya Pak Guru. Yang keluar dari rahim perempuan yang sudah balik dalam keadaan Oke. sehat. Betul. Dalam keadaan Rahmat sehat ya. Jadi haid itu bukanlah sebuah penyakit jadi tidak perlu takut ya. Kemudian Abdurrahman siapa?
Raihan ini. Siapa ini Raihan? Laki-laki. Haid perempuan itu paling sedikit berapa hari? Apa itu, Ji? 1 hari. 1 hari. Normalnya berapa hari perempuan haid? 5 hari. Sampai 7 hari. sampai 7 hari. Ingat ya, angka-angka itu nanti muncul di ulangan itu. Ya, normalnya 5 hari sampai 7 hari. Melebihi dari hari-hari tersebut disebut apa tadi? Beda-beda. Disebut istihadah. Oke, betul Nakindia. Jadi punya istilah sendiri istihadah ya. Pun warnanya sudah berbeda ya dari kondisi normal. Oke, sebagai gambarannya seperti berikut ya. Mana? Dulu. Enable ini ya gambarannya. Mana? Foto. Mana? Oh, nggak nampak ini. Nah, darah ya. Kelihatan? Tidak, Pak Guru. Ini nggak kelihatan? Enggak. Tidak. Pengertian haid. Kok keluar Ada ini? di slide sebelumnya yang tentang membahas haid, pengertian haid. Oh, tidak kelihatan ya? Guru, Ini ada pertanyaan. Tidak. tunggu. Pak Guru kasih normal gambar, oke? Oke, thank you. Dah kurang lebih gambarnya seperti ini. Kelihatan tak? Kelihatan. Oke, ini gambar ya. Gambar. Ada yang warna Hormon ekstra. merah muda. Ini yang normal. Kurangnya Makan makanan hormon. sehat dan bersenam. Ini kalau Merah muda artinya bagus. ini nomor 1 Merah terang biasa bagus. saja, merah pekat. Yang normal ini ya. Normal. Ini merah terang ini darah Merah pekat itu normal kurang baik manusia. dan merah coklat pasti sangat kurang baik. Nah, seperti ini namanya Kurang istihad. hormon, makan sayur dan hindari stres. Oke, Merah coklat itu harus istihadah. menghindari stres dan harus makan banyak sayur. Oke. Oke, ini kalau belajar Merah ya, pekat. belajar sains ya. Jadi kalau yang di sini kategori darah normal yang mana darah haid normal? Merah terang, merah Merah terang. Kalau yang darah istihadah masuk yang mana ini? Yang gambar mana? Merah coklat. merah pekat dan merah coklat. Merah. Antara merah pekat berubah jadi coklat seperti ini ya, istihadah. Ada saran-sarannya sendiri-sendiri ya, ada saran-sarannya supaya tidak mengalami darah istihadah. Ini jangan stres, harus banyak makan sayuran, jangan ngemil saja kerjaannya seperti itu ya. Ngemil. Guru ada pertanyaan. Guru waktunya kita Oke, 16.52 ya sampai 17.15 sebentar lagi. Oke. Tuh, jangan coret-coret. Oke. Pak Guru. Siapa yang coret itu, Kak? Lagi habis. Oke ya, berikutnya lagi. Oke, saya lanjut ini. Oke. Oke, batas waktunya ini ya yang dibahas ya tadi. Ini sebutannya haid. Tidak akan terjadi sebelum